Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ikutan ada 8 orang ya, nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Kemarin udah berapa minggu ya kita ketika kelas udah 2 minggu. Sekarang itu berarti pertemuan ketiga. Nah, 2 minggu, dua kelas, dua jadwal kemarin ada apa namanya? Ada kesibukan, jadi aku nggak bisa ngajar dulu kemarin-kemarin tuh. Jadi sekarang diundur ke hari Kamis. Ya hari Kamis malam Jumat. Oke, aku evaluasi dulu. Di pertemuan pertama kemarin kita udah belajar perkenalan mobile dev. Terus pertemuan 2 kita udah belajar eh, dasar-dasar Dart, ada tipe data, ada variabel, terus ada operator sama logika. Nah, sekarang pertemuan ketiga kita akan lanjut ke dasar-dasar Dart part 2. Yang kemarin masih part 1. Nah, di part yang kedua kita akan belajar lanjutan dari logika, ada yang namanya ternary. Dan juga memiliki operator ternary yang dapat digunakan untuk mengecek kondisi. Contoh, di sini ada X-nya 10, Y-nya 5, terus hasil sama dengan, nah, X lebih besar dari Y. Ini tuh dibacanya jika X lebih besar dari Y, maka X, jika bukan maka Y gitu kan. Nah, di sini contohnya X-nya 10. Ini berlaku di bahasa pemrograman yang lain juga sih. Di bahasa pemrograman yang lain juga ada. Nah, jadi di sini contoh di Python juga kalau nggak salah ada. Jadi contohnya di sini X lebih besar dari Y. Nah, 10 lebih besar dari Y itu betul atau salah gitu. Nah, karena 10 lebih besar dari 5 itu adalah benar, maka hasilnya adalah X. Nah, X itu 10. Nah, hasilnya di sini akan 10. Nah, kalau dibalik, misalnya X-nya 5, Y-nya 10, maka hasilnya nanti di apa namanya? Variabel hasil itu nanti akan menampilkan 5 gitu. Di sini kita langsung praktekin aja. X10 ya sama dengan 5. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. X10 ya sama dengan Yang 5. belum di Oh screen. iya, untung diingatin. Untung nanya juga. Sorry, sorry, sorry. Udah di record kan Udah. buat di YouTube. Udah. Record udah aman. Aku lanjut ya. Oke, tadi itu di bagian ternary. Nah, jadi ternary itu ada di bahasa pemrograman Dart, tapi ada juga di pemrograman yang lain. Nah, aku ulang. Nah, di sini ada variabel X. X-nya sama dengan 10. Di sini terus ada yang kedua ada variabel Y, Y-nya 5. Nah, ternary itu ngebacanya kayak gini. Jika X lebih besar dari Y, maka X. Jika tidak, maka Y gitu. Nah, di sini contohnya X-nya 10, Y-nya 5 gitu, Pak. Jadi, jika 10 lebih besar dari 5, nah 10 lebih besar dari 5 itu betul atau salah gitu. Karena 10 lebih besar dari 5 itu benar, maka X. Nah, X-nya 10. Jadi nanti hasilnya adalah 10 gitu. Nah, di sini aku coba contohin in hasil sama dengan X tambah 5, X tambah 5, X lebih besar dari Y, maka X, jika bukan maka Y. Print hasil. Nah, kita jalanin. Nah,
Di sini ada hasilnya 10 gitu. Nah, di sini kita juga bisa contoh hasilnya jangan angka deh. Hasilnya string. Jika X lebih besar dari Y benar, maka salah. Nah, ini kemarin tipe-tipe data kita udah belajar. Kalau string itu berarti bisa huruf bisa angka. Jadi seperti ini, kita coba jalanin. Nah, di sini hasilnya benar karena X lebih besar dari Y, 10 lebih besar dari 5 gitu. Kalau dibalik, misalnya 5 lebih besar dari 10 gitu kan. Nah, karena 5 lebih besar dari 10 itu salah, maka dia akan menampilkan salah gitu. Nah, kalau yang ternary seperti itu. Kemudian ada percabangan. Percabangan di pertemuan kedua kemarin kita udah belajar. Sebenarnya percabangan itu udah belajar, aku skip aja. Nanti kalau yang belum belajar bisa lihat di YouTube yang pertemuan kedua. Oke. Nah, aku evaluasi lanjut deh ke perulangan. Nah, Dart menyediakan perulangan dengan menggunakan kata kunci for dan while. Sama seperti bahasa pemrograman yang lain, Dart juga ada perulangan. Jadi contohnya di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil bla 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 bla. Jadi kita lihat dulu yang for deh. Nah, bagian pertama di for ini buat sintaksnya seperti ini. Yang pertama ada for, kemudian ada tutup pembuka. Nah, di tutup pembuka ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu ada inisialisasi. Bagian kedua ada kondisi, bagian ketiga ada increment atau decrement. Nah, bagian pertama itu inisialisasi itu kita bisa mendeklarasikan variabel yang akan digunakan sebagai counter. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Inisialisasinya adalah integer i sama dengan 0. Berarti variabel i itu sama dengan 0. Jadi awalnya dimulai dari 0 gitu. Nah, itu bagian inisialisasi. Kita juga bisa inisialisasinya misalnya dari 10 gitu atau dari 50. Nah, itu bisa juga. Kemudian bagian kedua ada kondisi. Nah, yang kondisi itu menentukan apakah perulangan akan terus dilakukan atau tidak. Contoh di sini i-nya sama dengan 0. Nah, kondisinya i lebih kecil dari 5. Jadi, kalau i lebih kecil dari 5, dia bakal berulang, akan terus dilakukan. Nah, kalau misalnya i-nya udah mencapai angka 5 gitu, dia akan berhenti. Jadi si for-nya udah berhenti gitu. Kemudian bagian ketiga ada increment atau decrement. Nah, ini tuh menentukan seberapa banyak counter akan bertambah atau berkurang di setiap iterasinya gitu. Contohnya di sini counternya adalah i++ gitu. Jadi yang pertama ada inisialisasi, yang kedua ada kondisi, yang ketiga ada increment atau decrement. Nah, di sini aku kasih contoh kasus yang perulangan. Nah, ini ada contohnya. Kita coba. Nah, inisialisasinya i sama dengan 1. Terus kondisinya i lebih kecil sama dengan dari 10. Increment atau decrementnya i++. Jadi tiap perulangan si i-nya ditambah 1. Kemudian di print. Nah, kita coba tes. Nah, hasilnya nanti jadi seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 10. Nah, contoh yang kedua kita misalnya mundur dari 10 ke 0 gitu.
berarti inisialisasinya 10, terus kondisinya I lebih besar sama dengan 0. Bentar, aku ituin dulu deh fontnya, biar fontnya bisa dibaca. Font diaturnya aku mau jadi false. Nah, misalnya I lebih besar sama dengan 0, dia bakal dikurangi si variabel I nya, jadi bakal hitung mundur. Kita coba. Nah, jadi 10, 9, 8, 7 sampai 0 gitu. Nah, itu buat yang for. Lanjut kemudian bagian while. Nah, perulangan while bekerja sedikit berbeda. Perintah while akan terus mengeksekusi kode di dalam bloknya sampai kondisi yang ditentukan bernilai false. Jadi kalau while itu lebih simpel dari for, nggak ada inisialisasi, nggak ada increment atau decrement, tapi hanya ada kondisi aja gitu. Nah, di sini contoh sintaksnya. Pertama ada ada kata kunci while di sini, terus ada kondisi, terus ada kode yang akan diulang. Nah, sebagai contoh kita buat perulangan 1 sampai 10 tapi menggunakan while. Nah, pertama kalau menggunakan while, kita bikin dulu variabel I-nya, I sama dengan 1. Tapi di luar while, kalau for dia bisa langsung di sini, tapi kalau while kita bisa kayak gini. Jadi kayak bikin variabel biasa. Kemudian kondisinya I lebih kecil sama dengan 10. Kemudian di print, kemudian ditambah 1. Kita coba tes. Ini aku komen aja, aku hapus deh. Printnya well. Nah, printnya kayak gini deh. Nah, ini yang for 10, 9, 8. Ini yang well 1 sampai 10. Nah, bedanya itu aja sih. Kalau for kayak gini, kalau well kayak gini. Jadi buat perulangan kita bisa pakai for, bisa pakai well gitu. Nah, kemudian misalnya kita mau bikin 10 sampai 0 versi while seperti apa. Nah, tinggal inisialisasinya kita dari 10, terus kondisinya I lebih besar sama dengan 0. Jadi ketika I nya lebih besar sama dengan 0, dia akan tetap berulang. Nah, di print while, terus variabel I nya berapa, terus dikurang. Nah, jadi maka hasilnya, nah, while 10, 9, 8, 7 sampai 0 gitu. Nah, itu buat yang perulangan. Nah, dasar-dasar Dart sebenarnya itu aja. Lanjut kita ke sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ada di materi 2. Oke, aku buat dulu 2.dat. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah sebuah blok kode yang dapat dipanggil kapan saja gitu.
Dart menyediakan cara yang mudah untuk membuat fungsi dengan menggunakan sintaks seperti ini. Pertama, kalau membuat fungsi itu ada return type-nya apa? Misalnya return type-nya ada integer, terus ada string, terus ada boolean gitu kan. Terus yang kedua ada nama fungsi. Nah, nama fungsi ini bebas. Misalnya nama fungsinya hitung segitiga gitu, atau get nama gitu. Kemudian ada parameter 1, parameter 2, dan seterusnya. Ini nggak terbatas, bisa bikin sebanyak-banyaknya. Jadi parameter, nah terus yang keempat ada kode yang akan dijalankan gitu. Contoh di sini ada fungsi namanya say hello. Nah, return type-nya adalah void. Void itu artinya dia tidak nge-return apa-apa gitu. Nah, terus di dalamnya ada print hello world gitu. Kemudian ada integer tambah. Ada fungsi tambah, return type-nya integer. Nah, return type itu berarti dia harus nge-return angka, nggak bisa nge-return string atau boolean gitu. Kemudian bentar, aku pindahin mid-nya di sebelah sini deh. Nah, oke, lanjut. Fungsi tambah seperti itu. Terus ada fungsi get full name. Dia return type-nya adalah string. Parameternya ada 2 parameter. Parameter pertama ada first name, parameter kedua adalah last name gitu. Parameter pertamanya tipe datanya string, parameter keduanya tipe datanya juga string. Nah, dia nge-return first name sama last name gitu. Nah, buat memanggil fungsi yang telah dibuat, kita bisa nulis pakai tanda kurung. Menuliskan nama fungsi tersebut diikuti dengan tanda kurung. Contohnya di sini ada say hello gitu. Dia bakal manggil fungsi say hello. Ini kita langsung coba tes aja. Nah, di sini ada fungsi say hello, ada fungsi tambah, ada fungsi get full name. Terus kita bikin void main. Nah, contohnya di sini kita akan manggil fungsi say hello gitu. Nah, dia bakal print hello world. Jadi misalnya say hello, kita manggil fungsinya 3 kali, maka say hello-nya bakal berjalan 3 kali gitu. Hello world, hello world, hello world. Nah, jadi buat manggil fungsi, pertama tulis nama fungsinya, terus diikuti dengan tanda kurung. Nah, kemudian kita misalnya ngejalanin yang tambah. Ini kita bisa bikin variabel baru, variabel hasil sama dengan tambah 10 sama 20. Nah, kita print hasilnya berapa. Hasil sama dengan hasil. Tambah 10 20. Aduh, disconnect. Aduh, tadi disconnect ya. Oke, aku lanjut. Tadi sampai yang bagian fungsi tambah. Nah, di sini aku coba jalanin. Nah, jadi variabel hasil ini sama dengan dia manggil fungsi tambah, parameter pertamanya 10,
parameter keduanya 20. Jadi variabel hasilnya nanti adalah 30. Kenapa 30? Karena di fungsi tambah ini dia ngereturn A plus B. Nah, A-nya itu 10, B-nya itu 20. Jadi nanti hasilnya 30. Oke, lanjut yang misalnya yang full name. Kita bisa juga string full name sama dengan get full name. Nah, di fungsi get full name itu dia membutuhkan dua parameter. Parameter pertamanya ada first name, parameter keduanya ada last name. Jadi misalnya first name-nya Bihak, last name-nya Muhammad. Terus print full name, kita jalanin. Nah, di hasilnya nanti seperti ini. Jadi fungsi itu nanti kita nggak perlu bikin kode yang berulang. Nah, jadi kalau ada kode yang berulang, bagusnya nanti dibuat menjadi sebuah fungsi gitu. Jadi nanti tinggal dipanggil aja. Contoh, kita bisa bikin full name 1, full name 2. Full name-nya misalnya Uzumaki Naruto gitu ya. Nah, kita full name 1 di print, terus full name 2 di print. Nah, dia bakal seperti ini. Oke. Nah, itu buat fungsi yang pertama. Kemudian ada fungsi dengan parameter opsional. Nah, jadi kalau yang barusan kita jalanin itu dia parameternya tidak opsional, artinya wajib. Contoh di sini ada fungsi tambah, dia ada dua parameter. Nah, kalau parameter keduanya tidak diisi, maka dia akan error. Di sini aku coba kasih contoh. Kita bikin hasil 2 error gitu ya. Sama dengan tambah 10. Nah, dia di sini udah langsung merah. Di sini ada tulisannya to positional argument. Nah, jadi dibutuhkan dua argumen, dua parameter, tapi yang dipakai cuma satu parameter. Nah, maka dia bakal error gitu. Nggak bisa di compile. Nah, buat fungsi mana tadi? Parameter opsional. Jadi dia di sini kita dapat menambahkan tipe, terus tambah di sini tanda tanya, terus nama paramnya. Di sini ada contohnya. Misalnya say hello tadi. Nah, di sini kita tambahin string name sama parameter opsionalnya usia. Nah, jadi usia ini nanti gak wajib, bisa diisi bisa enggak. Kemudian di print hello name, aku tulis hello name, usia saya age. Nah, kita coba di sini. Ini aku bersihin aja. Print say hello. Nah, aku bikin gini deh, string. Oh iya, say hello. Nah, parameter pertamanya namanya misalnya kita isi Naruto. Nah, karena parameter keduanya opsional, kita bisa langsung jalanin. Nah, usia saya 0. Nah, usianya tidak diisi. Jadi kalau nggak diisi dia akan menampilkan 0. Nah, misalnya kita tambahin parameter keduanya. Misalnya usianya 20. Nah, usia saya 20 gitu. Jadi kalau pakai seperti ini dia bakal menjadi opsional. Gitu. Jadi tidak wajib untuk diisi.
Oke, lanjut ke fungsi dengan named parameter. Nah, selain parameter opsional, Dart juga menyediakan cara untuk membuat fungsi dengan named parameter. Jadi parameternya udah dikasih nama. Named parameter adalah parameter yang dapat diisi dengan memberikan nama parameter ketika memanggil fungsi. Untuk membuat named parameter, Anda dapat menambahkan tanda titik 2 setelah nama parameter. Nah, contohnya di sini kita bikin fungsi say hello. Nah, say hello ini yang parameter pertama ada parameter biasa, dia pakai name, tipe datanya string. Terus di sini ada named parameter. Nah, named parameter ini ada age, ada gender. Nah, age ini opsional, sama kayak yang barusan dijelasin karena ada tanda tanyanya. Gender juga opsional. Gitu. Nah, jadi nanti pas manggil say hello, kita mendefinisikan kayak gini. Say hello, parameter pertamanya John. Nah, gitu. Nah, karena parameter pertama itu bukan bukan nama parameter, jadi langsung aja tulis John. Nah, kalau named parameter dia ada harus menuliskan nama parameternya dulu. Contoh di sini nama parameternya age gitu kan. Nah, age-nya 30. Nah, gendernya male gitu. Jadi nanti posisinya bisa dibolak-balik tuh. Mau gender dulu, mau age dulu, dia bisa. Kalau parameter biasa dia nggak bisa, dia harus ngurut. Kalau parameter pertamanya name, terus parameter keduanya age, parameter ketiganya gender, nah dia harus ngurut. Kalau named parameter dia bebas posisinya seperti apa. Oke, aku contohin. Ini aku hapus saja. Hello Naruto 20 gitu kan. Terus kita bikin si age ini jadi named parameter. Tinggal ganti si kurung siku menjadi kurung Kurawa. Nah, di sini dia muncul error 20, kita harus ubah jadi age sama dengan 20. Nah, halo Naruto, usia saya 20. Terus kita misalnya mau nambahin gender, string opsional gender. Saya adalah gender seorang. Saya adalah seorang. Nah, contohnya di sini kita coba jalanin tanpa mengisi gender. Saya adalah seorang nul gitu kan. Kita misalnya mau nambahin gender sama dengan laki-laki. Kita jalanin. Halo Naruto, usia saya 20, saya adalah seorang laki-laki. Misalnya yang name-nya juga pengen named parameter. D2. Aku hapus, aku pindahin ke sini name. String name. Okay. Nah, contoh di sini aku bikin. Nah, kalau kita jalanin seperti ini dia bakal error. Di sini udah ada tandanya sih kalau error. Ada garis merah di bawah. Nah, untuk memperbaikinya kita tambahin nama parameternya apa? Name terus Naruto. Nah, halo Naruto, usia saya 20, saya adalah seorang laki-laki. Nah, kita copy paste, kita bikin misalnya Sasuke, usianya 21, gendernya laki-laki juga. Nah, jadi hasilnya nanti seperti itu. Nah, itu buat named parameter. Nah, terus misalnya nanti teman-teman harus banyak latihan, kita gabungin fungsi terus sama materi-materi sebelumnya.
Contohnya kita ngejalanin fungsi yang di dalamnya ada codingan for gitu, codingan perulangan. Contoh, aku mau bikin void hitung angka, bukan hitung angka, apa ya, buat perulangan. Nah, buat perulangan misalnya dari parameternya kita bikin jumlah perulangannya. Misalnya kita mau bikin 1 sampai 20 gitu kan. Di sini misalnya kita bikin hingga gitu, parameter pertama. Nah, kita bikin startnya, startnya dimulai dari 0, terus kita pakai while aja, while start lebih kecil sama dengan ini, startnya dari 1 deh, lebih kecil sama dengan hingga, nggak usah pakai dolar, lebih kecil sama dengan hingga, maka print star. Nah, kalau udah di print, startnya ditambah. Nah, kita coba tes buat perulangan hingga 10. Nah, di sini langsung bisa sampai 10. Buat perulangan hingga 30. Nah, langsung 30. Jadi di dalam fungsi itu kita bisa bikin codingan apa aja buat perulangan. Nah, itu buat yang fungsi. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Jadi kita udah belajar fungsi, terus kita udah belajar perulangan. Aduh, salah. Close all. Nah, pakai for, mau pakai while juga. Nah, silahkan yang mau bertanya. Itu Ahmad Rofiki angkat tangan. Yuk, mangga. Ini yang bertanyakan, Iya. kalau yang fungsi void itu artinya apa ya? Nah, fungsi void Kalau itu, integer kan angka. betul. Nah, kalau void itu dia nggak nge-return apa-apa. Jadi void itu si fungsi yang nggak nge-return apa-apa. Contoh di sini buat perulangan nih. Nah, dia nggak ada return di sini. Jadi buat perulangan ini dia void itu tidak nge-return apa-apa. Contoh misalnya kita bikin say hello. Misalnya kita tambahin return. Returnnya ini aja deh, return. Nah, nggak pakai print ya. Nah, return ini bakal error karena dia void gitu. Ini deh, aku kasih contoh kasusnya gimana ya. Nah, contoh kasusnya gini, say hello, ini yang void ya. Kita nanti buat dua fungsi, yang pertama yang void, yang kedua yang non void gitu. Yang void misalnya var hello 1, print hello 1. Nah, dia error di sini. Nah, karena dia void itu nggak bisa digunakan. Nah, kalau fungsi yang kedua dia pakai string gitu. Nah, dia harus nge-return string. Nah, say hello 2 gitu. Nah, dia bakal nge-return string. Jadi si return ini
bisa dipakai di dalam sini. Misalnya hello 2. Hello satunya kita buang aja nih yang hello 2. Saya hello 2, print hello 2. Nah, di sini bakal muncul ini yang void. Nah, ini yang pakai string. Jadi string to string gitu. Jadi nanti hello 2 di sini ada tipenya string. Kalau void dia nggak nge-return apa-apa. Si fungsinya nggak ngirim data lagi gitu keluar. Paham nggak? Dapat nggak? Dapat Kak. Paham. Nah, Makasih. oke. Yuk, yang mau nanya lagi. Buat pertemuan sekarang itu aja sih. Kita belajar perulangan pakai for sama while, terus kita belajar fungsi. Nah, pertanyaan di materi-materi yang kemarin juga boleh sih kalau mau dibahas. Misalnya ada yang belum paham di materi yang pertama gitu, kayak tipe-tipe data atau variabel. Nah, silahkan. 10 menit lagi. Nah, kita masih belum mulai masuk ke ngembangin aplikasi mobile karena kita harus belajar bahasanya dulu biar kita bisa ngerti nanti, bisa nyuruh komputer bikin ini gitu. Kalau kita nggak paham bahasanya, kita nggak bisa bikin apa-apa nanti. Yuk, ada yang mau bertanya nggak? Percabangan, perulangan. Oke, kita tutup aja nanti di jam 20.20 kalau nggak ada yang bertanya. Nanti seperti biasa aku upload di YouTube, nanti aku share linknya di grup. Ada limitnya 1 jam. Oke, udah jam 20.20. Kalau udah ada yang nggak bertanya, aku harap semuanya ngerti dan ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya buat yang udah hadir. Aku tutup aja. Sekian pembelajaran kali ini. Sesi ketiga, belajar fungsi dan belajar perulangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Yuk, sama-sama.